Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan diskusi dengan judul Kerja Ikhlas Berkualitas Tuntas Menuju Banten Lengkap 2024. Anda semua tentu heran kenapa judulnya seperti itu. Ya, judul itu saya ambil dari tagline kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Ya, tagline-nya adalah Kerja Ikhlas Berkualitas Tuntas Menuju Banten Lengkap 2024. Banten Lengkap 2024 itu bisa dipahami ketika kita melihat misalnya dari 4.697.218 bidang tanah yang ada di Provinsi Banten, sebanyak 1.379.974 bidang tanah belum terukur atau belum terpetakan, atau sebesar 29,37%. Selain itu ada data yang menyatakan bahwa 1.808.582 bidang tanah atau 38,50% belum bersertifikat. Bidang tanah tersebut akan diselesaikan sampai dengan tahun 2024. Oleh sebab itu maka menjadi cocok ketika ada konsep Banten Lengkap 2024, dan ketika dibuat tagline-nya adalah Kerja Ikhlas Berkualitas Tuntas Menuju Banten Lengkap 2024. Data ini saya ambil dari sumbernya adalah dari Kakanwil BPN Provinsi Banten dalam artikel yang berjudul Mewujudkan Banten Lengkap tahun 2024, Panitia Adjudikasi dan Satgas PTSL tahun 2021 dilantik, yang diposting oleh haluanbanten.co.id pada tanggal 21 Januari 2021. Nah, ketika melihat tagline ini maka kemudian kita tentu teringat bahwa sukses itu ada dua, ya, ada sukses individual dan ada sukses kolektif. Sukses individual itu kalau yang sukses itu orang per orang, sedangkan kalau sukses kolektif itu sukses secara bersama-sama. Dalam konteks Kanwil BPN Provinsi Banten, maka sukses individual itu kalau masing-masing individu di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, itu kalau dalam artian sukses individu. Tetapi dalam artian sukses kolektif kalau kemudian program Banten Lengkapnya itu terlaksana pada tahun 2024. Dan itu tentu harus ditandai oleh berbagai milestone yang harus dibuat, harus diwujudkan tahun demi tahun. Sekarang kan 2021. Apa hasilnya nanti 2022, bagaimana 2023, dan nanti akhirnya puncaknya pada 2024 yaitu Banten Lengkap. Jadi itulah sukses individual dan sukses kolektif. Ya, sukses individual itu bisa terjadi kalau masing-masing individu melakukan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Jadi diawali dengan kerja ikhlas, diakhiri dengan kerja tuntas. Oleh sebab itu menjadi benar ketika tagline-nya adalah Kerja Ikhlas Berkualitas Tuntas Menuju Banten Lengkap 2024. Ya, karena memang urutannya begitu, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Ikhlas dulu, kemudian bekerja keras, kemudian gunakan sedikit pemikiran, kerja cerdas, dan kemudian akhirnya tuntas, dan itu disebut dengan kerja tuntas. Kemudian sukses kolektif bila terwujud tujuan organisasi. Jadi kalau konteksnya adalah BPN Banten, tentu tujuan organisasi dalam hal ini adalah Banten Lengkap 2024. Mari kita lihat beberapa pandangan, beberapa motivator, misalnya dari Tung Desmond Waringin, ya. Tung Desmond Waringin mengatakan bahwa suatu kegiatan yang layak diikuti adalah kegiatan yang memberi ultimate advantage, keuntungan utama, memberikan sensational offer, tawaran yang sensasional, berkaitan dengan rasa begitu, dan yang ketiga powerful promise, memiliki janji yang powerful begitu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan konteks Banten Lengkap 2024. Banten Lengkap 2024 itu punya ultimate advantage, keuntungan utama. Apa keuntungan utamanya? Kalau semua data sudah tersedia, maka menjadi lebih mudah perencanaan pembangunan di wilayah Banten. Ya, kalau Banten Lengkap 2024 tercapai, data yang ada di kantor wilayah BPN Provinsi Banten menjadi data yang valid dan reliable,
maka kemudian menjadi lebih mudah perencanaan pembangunannya, lebih mudah mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan politik keuangan, politik pertanahan, politik agraria, dan lain-lain. Itu ultimate advantage. Bagaimana dengan sensational offer-nya? Bagi sahabat-sahabat semua yang menjadi bagian dari jajaran Kanwil BPN Banten, maka ketika sahabat-sahabat semua ikut turut serta dalam program Banten Lengkap 2024, maka ada sensasi, ada rasa, ya, berkaitan dengan rasa. Ada sensational offer, ada tawaran yang berkaitan dengan sensasi, yaitu ketika Anda berinteraksi dengan banyak pihak, ya, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan Pemda, berinteraksi dengan orang-orang yang berkaitan dengan pengukuran pemetaan kadastral, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan elemen-elemen yang berhubungan dengan semangat Banten Lengkap 2024, maka itu ada rasa, ada simpati, kadang-kadang sedih, kadang-kadang merasa lelah, dan lain sebagainya. Itu sensasi. Dan itu yang menarik menurut Teng Desa Waringin. Suatu pekerjaan itu akan menarik kalau dia punya sensasi. Ada rasa, ada kenangan indah, ada kenangan yang menyedihkan, misalnya ketika masuk ke pelosok-pelosok desa, ada bagaimana beratnya bersama-sama dengan masyarakat. Ya, itu tentang sensational offer. Kemudian yang ketiga adalah powerful promise. Ada janji yang powerful. Kita lihat konsep Banten Lengkap 2024. Itu adalah janji yang powerful. Kenapa dibilang powerful? Dia bukan janji yang yang hanya sekedar angan-angan, tetapi powerful karena dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sehingga kemudian nanti ketika sudah terlaksana dia bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya. Dalam hal ini masyarakat Banten, ya. Bisa untuk perencanaan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir begitu bagaimana kemudian tagline Banten Lengkap 2024 itu menjadi sesuatu yang ultimate advantage, sensational offer, dan powerful promise, maka menjadi sangat layak untuk diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten. Tung Desa Waringin juga mengingatkan bahwa manusia cenderung mengejar bahagia dan menghindari sengsara. Manusia cenderung mengejar bahagia dan menghindari sengsara. Mari kita lihat dalam konteks Banten Lengkap 2024. Maka cita-cita untuk mewujudkan Banten Lengkap 2024 itu adalah bagian dari untuk mengejar bahagia. Bagaimana bisa bahagia? Ya, ketika segala sesuatunya bisa direncanakan dengan baik. Pembangunan ditata sedemikian rupa sehingga memenuhi 3 asas penting, ya, yaitu keadilan, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Dan kalau itu terlaksana berarti kan menghindari sengsara. Orang akan merasa sengsara kalau diperlakukan tidak adil. Orang akan merasa sengsara kalau ternyata dia tidak sejahtera. Orang akan sengsara ketika tidak ada harmoni di antara dirinya dengan orang lain atau terjadi kisruh di masyarakat. Jadi konsep Banten Lengkap 2024 itu adalah konsep yang mengajak segenap manusia di Banten untuk mari mengejar kebahagiaan dan mari kita hindari kesengsaraan. Itu pesan dari Tung Desa Waringin, ya. Tentu saja masuk pesan di sini adalah saya mengambil kalimat quote dari Tung Desa Waringin yang kemudian saya masukkan dalam konteks Banten Lengkap 2024. Sekarang mari kita lihat quote yang dibuat oleh Mario Teguh. Mario Teguh punya konsep good is not enough when better is possible. Baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin. Maka kalau bicara tentang data, tentu di Banten sudah banyak datanya. Tapi apakah pertanyaannya dalam sekian tahun ini bisa menjadi lengkap? Maka perlu dibuat sebuah keputusan, tentu keputusan politik dalam skala mikro, ya, skala provinsi begitu. Maka ketika bicara tentang Banten Lengkap 2024, itu adalah when better is possible. Ketika lebih baik masih mungkin. Ya. Baik saja belum cukup, ketika lebih baik masih mungkin. Jadi masih sangat memungkinkan untuk membangun Banten Lengkap 2024, karena sekarang kan 2021. Ya, sehingga kemudian nanti ada 2022, 2023, dan teman-teman di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten bisa bekerja keras, bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Tadi seperti yang dibilang dalam awal, bekerja ikhlas, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, sehingga kemudian muncul Banten Lengkap di tahun 2024. Kemudian ada lagi nasihat dari Adri Wongso. Sukses adalah hak setiap orang. Ya, jadi kalau bicara tentang Banten Lengkap 2024 dianggap sebagai sebuah kesuksesan, maka itu adalah hak setiap orang. Dalam konteks ini tentu hak dari segenap
staf, pimpinan di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten. Ya, Banten Lengkap 2024 adalah sukses yang merupakan hak bagi segenap pimpinan dan staf di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten. Jadi itu kalau kita berkenan memperhatikan nasihat Adri Wongso bahwa sukses adalah hak setiap orang. Sekarang mari kita lihat dalam konteks yang lain. Dalam beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan seminar di suatu tempat di Sleman begitu. Saya menyampaikan judul seminar motivasi dengan judul Sukses Menuju Sukses. Mengapa itu saya beri judul demikian? Sebab ada kalanya orang-orang itu sukses menuju ketidaksuksesan. Dia berhasil menuju ketidakberhasilan. Dia hebat menuju ketidakhebatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang merencanakan sesuatu, tetapi yang direncanakan itu substansinya itu tidak mencerminkan sesuatu yang hebat begitu. Maka kemudian ketika kita letakkan dalam konteks Banten Lengkap 2024, itu kan sesuatu yang hebat, sesuatu yang menunjukkan kesuksesan bersama. Apalagi kalau kita kemudian bicara tentang agraria dan tata ruang, ya, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang penting. Maka kalau kita bicara tentang Banten Lengkap 2024 itu adalah sukses menuju sukses. Nah, hanya saja kemudian seperti tagline-nya di awal dikatakan bahwa kerja ikhlas berkualitas tuntas. Nah, kerja ikhlas berkualitas tuntas itu sebetulnya kan bicara tentang proses gitu ya. Bagaimana proses dari ikhlas, kemudian kerja keras, kemudian kerja cerdas, baru kemudian kerja tuntas ya. Jadi ketika bicara tentang kerja ikhlas berkualitas tuntas adalah proses dari kerja keras, kemudian kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan nanti sebetulnya dari situlah kemudian muncul keberhasilan Banten Lengkap 2024. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan baik, peduli dengan rekan dan lingkungan kerja, serta senantiasa berkarya dengan niat tulus untuk ibadah. Ikhlas itu artinya menerima dengan lapang dada semua kondisi yang ada pada diri dan lingkungannya, kemudian dia manfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan kesuksesan individu maupun kesuksesan kolektif. Ya, kesuksesan individu misalnya dia berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan, tetapi juga dia berhasil mendorong tercapainya kesuksesan kolektif, yaitu suksesnya organisasi. Dalam konteks Kanwil BPN Provinsi Banten, kan suksesnya itu kalau berhasil melaksanakan apa yang disebut dengan Banten Lengkap 2024. Jadi kerja ikhlas adalah bekerja dengan baik, peduli dengan rekan dan lingkungan kerja, serta senantiasa berkarya dengan niat tulus untuk ibadah. Kemudian sesudah kerja ikhlas, selanjutnya dia berusaha untuk bekerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah dalam mencapai target. Dia sudah buat target. Nah, target itu kan tadi ada target individu, ada target kolektif. Target individu tentu sesuai dengan pembagian kerja ya, sesuai dengan job description. Tapi ketika bicara tentang target organisasi, tentu saja bicara tentang Banten Lengkap 2024. Kemudian sesudah itu kerja cerdas. Apa itu kerja cerdas? Bekerja dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Disinilah diperlukan pengetahuan, disinilah diperlukan teknologi, sehingga kemudian hasilnya bisa semaksimal mungkin. Sesudah kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, maka kemudian dilanjutkan dengan kerja tuntas. Apa itu? Kerja tuntas adalah bekerja dengan mengorganisasikan segenap upaya dan sumber daya secara terpadu dari awal hingga akhir untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil maksimal. Tetapi kemudian perlu diperhatikan bahwa untuk dapat mencapai kerja tuntas, maka harus juga melakukan apa yang disebut dengan kerja mawas. Kerja mawas itu adalah bekerja dengan sebaik-baiknya dengan menekan seminimal mungkin pengaruh perasaan atau kondisi emosional yang sedang dialami. Ya, untuk bisa mencapai kerja tuntas dia perlu kerja mawas, yaitu dia coba untuk mengatasi kondisi emosionalnya, kondisi perasaannya yang mungkin kalau tidak dikendalikan dengan baik akan mempengaruhi kinerjanya. Misalnya seseorang diberi tugas melaksanakan tugas tertentu lah, misalnya pengukuran dan pemetaan bidang tanah begitu, tetapi mungkin hari itu kondisi keluarganya sedang tidak baik,
perasaannya sedang tidak nyaman, tetapi dia berusaha menekan seminimal mungkin dan dia tetap bersungguh-sungguh melakukan pengukuran dan pemetaan dengan baik sehingga kemudian hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya menjadi baik. Itu yang dimaksud kerja mawas. Nah sekarang masih dalam konteks membahas tagline Kanwil BPN Provinsi Banten yang bicara tentang kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten lengkap 2024, kita bisa melihat nasihat atau memperhatikan nasihat dari Mary Riana. Mary Riana bilang bahwa orang sukses punya pola pikir tertentu. Jadi kalau bicara tentang kerja ikhlas berkualitas tuntas, itu kan sebetulnya yang dimaksudkan adalah agar orang setiap elemen, setiap unsur, setiap bagian dari jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten menjadi orang yang sukses, begitu kan? Nah, itu punya pola pikir tertentu. Nah, menurut Mary Riana, pola pikir orang sukses itu pertama adalah mencari solusi. Jadi, teman-teman di jajaran BPN Kanwil BPN Provinsi Banten, kalau dia ingin mencapai Banten lengkap 2024, maka dia harus selalu punya konsep mencari solusi. Harus ada solusinya. Apabila ada masalah administrasi, ada solusi administratif. Ada masalah teknis, ada solusi teknis. Ada masalah sosial, ada solusi sosial. Ada masalah hukum, ada solusi hukum. Itu harus selalu disiapkan karena itu ciri orang sukses. Kemudian yang berikutnya adalah mau belajar. Harus selalu siap sedia belajar. Harus selalu bersedia untuk meningkatkan pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui, sekarang kan kita masuk di era digital. Semua serba berpengetahuan, semua serba berteknologi. Maka semua menjadi penting untuk sungguh-sungguh bersedia belajar. Ya, dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dan akhirnya kita semua didorong untuk mau, dari sebelumnya tidak mau. Kemudian sesudah itu, ciri orang sukses itu adalah berkomitmen kuat. Ya. Kalau ada konsep Banten lengkap 2024, siapkan solusi bila ada masalah administrasi, teknis, sosial, hukum, kemudian bersedia belajar untuk menangani semua permasalahan, menyiapkan solusinya, kemudian menyiapkan teknologi pendukungnya. Nah, itu perlu komitmen yang kuat. Komitmen itu artinya kesungguhan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah proaktif. Proaktif itu artinya bukan menyelesaikan masalah ketika ada masalah, tetapi mengantisipasi masalah. Itu bedanya dengan yang sering kali orang menyebutnya reaktif. Kalau reaktif itu ada masalah baru dia pikir, sibuk, panik, akhirnya malah gagal. Tapi proaktif itu artinya dia menyiapkan antisipasi sebelum permasalahan datang, dan ketika masalah datang dia sudah siapkan berbagai solusi untuk mengatasinya. Kemudian yang berikutnya adalah siap untuk saling membantu. Karena memang ciri pekerjaan modern itu adalah kerja tim, ya. Tidak ada yang single fighter begitu, tetapi semua berbagi. Ada sekian banyak job deskripsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing orang, tetapi nanti muaranya sama, yaitu kalau dalam konteks Kanwil BPN Provinsi Banten tentu saja Banten lengkap 2024. Dan pada akhirnya adalah kesediaan untuk introspeksi diri. Introspeksi itu evaluasi pribadi, tetapi juga bisa introspeksi dalam artian organisasi. Organisasinya itu mengevaluasi diri. Misalnya sekarang 2021. Apa target capaian 2021? Kemudian kalau ada yang kurang, apa yang harus diperbaiki? Nanti 2022 diperbaiki terus, demikian seterusnya sampai 2024, suka atau tidak suka harus terwujud Banten lengkap 2024. Ya, itu menurut Mary Riana kira-kira begitu. Nah sekarang mari kita lihat pandangan Deddy Corbuzier. Orang sering melihat dia sebagai pesulap, tapi sebetulnya kan dia juga mentalis, ya, orang yang senang bermain dengan tanda kutip mental. Nah, dia punya pandangan tentang bagaimana orang sukses itu berpikir. Jadi kalau kita ingin Banten lengkap 2024 bisa berhasil, maka ada beberapa catatan dari Deddy Corbuzier. Pertama, harus berpikir besar. Nah, apakah Banten lengkap 2024 itu sesuatu yang besar? Tentu dalam konteks Provinsi Banten. Ya, karena selama ini kan kondisi datanya sebagaimana kita ketahui belum lengkap. Maka kemudian kalau bicara Banten lengkap, tentu dalam konteks pertanahan itu menjadi sesuatu yang besar. Pemikiran yang besar, cita-cita yang besar, apalagi target waktunya kan dekat, 2024, sekarang sudah 2021. Ya, kemudian Deddy Corbuzier menyarankan kalau begitu, kalau itu memang pemikiran yang besar, maka harus fokus, maka semua sumber daya yang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten diarahkan ke tujuan yang sama, yaitu Banten lengkap 2024. Dan yang berikutnya,
harus dilihat mana yang realistis dan mana yang tidak realistis. Yang tidak realistis disingkirkan dan semua diarahkan kepada hal-hal yang realistis dalam konteks pertanahan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptif. Semua unsur, semua elemen, semua sumber daya manusia yang ada di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten harus adaptif. Orang sering bilang new normal ya, kenormalan baru. Nah, itu harus seperti itu. Jadi menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Dan jangan lupa, tentu saja Banten Lengkap 2024 akan punya pesaing. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang seringkali kalau tidak dimanage dengan baik akan mengganggu jalannya perhatian, mengganggu fokus yang sedang diarahkan untuk tercapainya Banten Lengkap 2024. Itu pandangan dari Deddy Corbuzier. Nah, sekarang kita lihat pandangan dari Chandra Putranegara. Chandra Putranegara punya konsep bahwa kalau orang lain lebih sukses, mengapa? Nah, maka kemudian mari kita lihat. Kalau kemudian kita ingin menganggap atau kita ingin berharap bahwa Banten Lengkap 2024 menjadi sesuatu keberhasilan, maka kemudian tentu ada pembandingnya daerah lain yang mungkin punya konsep yang mirip. Nah, apakah mereka lebih sukses? Kalau memang mereka lebih sukses, maka lihat, jangan-jangan orang lain lebih maju, lebih inovatif, dan lebih adaptif. Nah, kalau demikian, maka berarti teman-teman yang ada di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten harus lebih maju, harus lebih inovatif, harus lebih adaptif. Tadi kan di bagian sebelumnya ketika bicara tentang Deddy Corbuzier, kita sudah bilang bahwa harus adaptif. Siap menerima new normal, kenormalan baru ya. Pandemi itu adalah sebuah tantangan, kita terima dengan lapang dada, ikhlas, tapi kemudian kita berinovasi dan kita maju bergerak cepat agar supaya tujuan tercapai, kan begitu. Kemudian sudah itu, jangan-jangan orang lain mempersiapkan diri lebih baik. Oh, kalau gitu, teman-teman di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten harus mempersiapkan diri lebih baik. Nah, kemudian kalau orang lain memperinci target yang ingin dicapai dengan lebih detail, misalnya ada tahunan, bulanan, mingguan, harian, maka teman-teman di Kanwil BPN Provinsi Banten juga harus begitu. Harus mampu memperinci target. Ya. Tahun 2024 adalah Banten Lengkap. Maka 2021 harus bagaimana, 2022 harus bagaimana, 2023 harus bagaimana. Kemudian target bulanannya seperti apa, target mingguannya, dan kalau perlu target harian. Sehingga kemudian semua menjadi lebih real, lebih nyata begitu. Nah, ini juga ada masukan dari Chandra Putranegara. Dia menyebut bahwa agar sukses maka individu-individu yang ada di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten perlu menulis jadwal yang harus dilakukan setiap hari. Kan seperti kita ketahui, satu hari itu 24 jam ya, maka kemudian dirinci kapan dia mulai masuk ke kantor, kapan dia di keluarga, dan kemudian ketika di kantor, dia buat perincian jam pertama, misalnya berapa jam di kantor, anggaplah misalnya 8 jam. Jam pertama dia bikin apa, jam kedua bikin apa, jam ketiga bikin apa, dan seterusnya sampai 8 jam. Atau kalau mau 12 jam juga begitu ya. Jadi dibuat jadwal yang terinci. Kemudian mulailah setiap hari dengan rasa syukur pada Tuhan. Jadi jangan lupakan berdoa pada Tuhan, karena bicara tentang Banten Lengkap 2024 tidak akan tercapai kalau Tuhan tidak berkenan. Maka kemudian dekatkan dengan Tuhan. Saya sering mengajak sahabat-sahabat, terutama mahasiswa, untuk berakrab-akrab dengan Tuhan. Ya, akrab dengan Tuhan. Yaitu mulai setiap hari dengan rasa syukur pada Tuhan, kemudian berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan afirmasi atau autosugesti. Ya, autosugesti itu meyakinkan diri sendiri bahwa hari ini kita akan mengerjakan sesuatu, hari ini kita akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tadi kita sudah bilang, hari ini kita ingin kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Itu menjadi autosugesti. Dan kemudian yang menjadi perhatian penting juga adalah membangun personal branding, membangun reputasi. Setiap unsur, setiap elemen, setiap bagian, baik staf maupun pimpinan di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten harus membangun reputasi, harus membangun personal branding yang pada akhirnya mendukung konsep, mendukung perjuangan mencapai Banten Lengkap 2024. Kemudian sesudah itu siapkan passion. Ya, passion itu gairah. Gairah yang bagaimana? Gairah yang relevan dengan kegiatan di kantor. Kalau di kantor sedang sibuk berkaitan dengan semangat kerja Banten Lengkap 2024, maka passionnya diletakkan di situ.
Nah, selanjutnya dan bagian terakhir, agar tagline kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024 dapat tercapai, maka seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten perlu melakukan yang disebut dengan proses kognisi. Apa itu? Pertama, melakukan unlearning, dua, learning, dan tiga, relearning. Unlearning itu apa? Unlearning itu menghilangkan cara berpikir hasil belajar masa lalu yang justru menghalang-halangi tujuan tercapainya Banten Lengkap 2024. Kemudian learning, belajar tentang hal-hal yang mendukung Banten Lengkap 2024. Dan pada akhirnya relearning, mempelajari kembali hal-hal yang mungkin sifatnya selama ini non-teknis yang bisa mendukung menuju Banten Lengkap 2024. Saya pikir demikian saran saya, masukan saya berkaitan dengan program atau tagline yang diusung oleh teman-teman di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten, yaitu kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024. Sebagai sahabat, saya mendoakan mudah-mudahan tercapai tujuan yang ingin dicapai, Tuhan berkenan, dan sahabat-sahabat semua di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten merasakan kebahagiaan sehingga kemudian bisa berkontribusi optimal bagi kemajuan Kementerian ATR BPN yang sama-sama kita cintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.